Bismillahirrahmanirrahim. Sofwatut tafasir, ya. Sofwah kemarin sudah diterangkan, ya. Ada sedikit ulasan terkait dengan thariqatul bahsi fi hadzal tafsir. Ya, jadi bagaimana Syekh Ali Asy-Syabuni itu menulis tafsir ini, kira-kira metodenya seperti apa? Paling tidak itu ada 7 poin ya. Iya, halaman 4 ya, agar kita paham mungkin. Yang pertama, thariqatul bahsi fi hadzal tafsir al-musamma sofwatut tafasir awalan baina yaday as-surah. Jadi setiap surah itu, setiap surat yang ditafsirkan oleh beliau, pasti pertama itu ada penjelasan tentang baina yaday surah. Mudahnya baina yaday surah itu tidak lain adalah pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan di sini, yaitu khulasatun lil maqasid al-asasiyah di suratul karimah. Kira-kira akan menjelaskan tentang ringkasan dari maqasid yang inti yang ada pada surat ini, tapi dijelaskan secara singkat. Jadi maqasidnya apa, itu dijelaskan secara singkat. Kemudian yang kedua, sababun nuzul. Jadi setelah baina yaday surah akan dijelaskan tentang sababun nuzul. Apa yang dimaksud dengan sababun nuzul di sini, yaitu tawdih sabab alladhi nazalat min ahjrihi al-ayat, yaitu sebab-sebab turunnya ayat, kronologis kejadiannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, al-munasabah. Jadi ada munasabah. Apa yang dimaksud dengan munasabah? Ar-rabtu bainal ayat as-sabiqah wal lahiqah. Jadi antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu betul-betul dikaitkan, dihubungkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Bahkan terkadang antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya juga dikoneksikan, bahwa memang ada munasabah yang luar biasa. Yang keempat, al-lughah, bayanul istiqaq ma'al istishhad bi ara'il lughawiyyin. Jadi ada penjelasan bahasa, khususnya istilah-istilah atau kata-kata yang sulit itu secara khusus mendapatkan perhatian dari Syekh Ali As-Sabuni untuk dibahas. Yang kelima, at-tafsir. Ini baru kemudian tafsirnya, yaitu tafsirul ayati faqat duna wujuhil i'rab wal qira'at. Jadi penafsiran tentang ayat-ayatnya saja tanpa memperhatikan i'rab dan juga qiraatnya. Lalu kemudian yang keenam ada al-balaghah. Jadi nanti di bagian keenam itu ada bayanus suwaril bayaniyah wa muqatil balaghiyah. Jadi kira-kira ada pembahasan tentang balaghah, tapi itu juga ringkas, hanya nama dan contoh-contohnya. Dan yang ketujuh ada al-fawaid. Al-fawaid allati laha alaqatun bil ayati wal mustanbatah minha. Jadi ada faidah-faidah yang ingin disasar dari ayat-ayat yang dibahas di sini. Dan dengan fawaid itu berarti selesailah pembahasan setiap surat. Jadi kira-kira itu yang menjadi inti dari metode yang ditempuh oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam penulisan surat ini. Sofwatut tafasir. As-sofwa, sofwa itu di sini semacam apa, ringkasan ya. Jadi inti-intinya yang diambil sofwatut tafasir dari kata-kata as-sofa. Jadi mudahnya ya berarti khulasatut tafasir begitu. Jadi dari tafsir-tafsir yang mu'tamad yang diakui oleh para ulama, kemudian diambil, diringkas dan dituangkan dalam tafsir ini. Maka kemudian ketika kita membahas, mengkaji tafsir ini, berarti seolah-olah kita sudah membahas, mengkaji tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama terdahulu, di mana penulisannya itu penulisan yang apa ya, ishab, termasuk mutawalat gitu kan, jadi panjang lebar. Masalah tafsir, oh iya, satu, wa khulasatun li aqwali masyahirin mufassirin al-mu'tamadah. Ya, jadi ini ringkasan dari pendapat-pendapat para ahli tafsir yang terkemuka. Kalau kita mungkin susah membaca tafsir aslinya, nah sekarang lah ringkasannya.
yajma'u bainal ma'sur wal ma'qul min aqwali salaf wal khalaf. Dalam kitab ini juga terhimpun apa hal-hal yang maksur dan makul ya. Kalau maksur itu kan berarti penafsiran yang berdasarkan pada asar, baik itu Quran bil Quran, ayat bil ayat, atau hadis dengan hadis, atau juga penafsiran yang makul. Tapi yang makul di sini makul yang diterima ya, bukan makul yang jauh. Min aqwali salaf wal khalaf. Yang ketiga, yaqtasil fihi ala arjahil aqwali wa asahhiha. Kemudian di sini mulai dilakukan pemilahan. Jadi Syekh Ali Ash-Shadhili memilih pendapat-pendapat yang dianggap paling rajih, paling kuat, paling benar dari setiap pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, yang tazul biqat wa tahqiq ma'asalamatil ibarat wa suhulatiha. Jadi kitab ini memiliki keunikan, keistimewaan, penjelasannya dilakukan secara detail ya, dan kemudian ada tahqiq, artinya beliau itu sangat-sangat memperhatikan apa salamatul ibarat wa suhulatiha. Jadi karena memang ya era kita sekarang di mana al-himam itu sudah mulai luntur, ya akhirnya ditulis dengan pendekatan bahasa sekarang yang lebih mudah, lebih familiar, sehingga kita tidak akan terlalu kesulitan. Walaupun demikian tetap saja nanti kita akan dapatkan kata-kata yang sulit begitu, karena bagi kita kan, bukan bagi mereka. Ya intisari gitu, atau juga sofa ke apa namanya, kejernihan gitu ya, tafsir, beberapa tafsir itu berarti jamak min tafsir. Nah, di bawahnya tafsir lil Qur'anil Karim. Sofwatut tafasir ini juga adalah bagian dari kitab tafsir Quran ya. Jami' bainal ma'thur wal ma'qul. Kitab tafsir ini mempunyai kriteria menggabungkan, mengkolaborasikan gaya penafsiran. Gaya penafsiran yang pertama dengan ma'thur. Ma'thur itu ditafsirkan dengan hadis, ayat dengan hadis, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan seterusnya ya. Wal ma'qul, dan dengan pendapat dalil akli, berdasarkan akal ya. Tentunya akal juga bergantung kepada Quran dan hadis, bukan akal liar gitu, bukan ya, bukan akal sebebas-bebasnya, enggak lah, akal yang bersumberkan lagi-lagi Quran dan hadis itu sendiri. Mustamad min awsaq kutubit tafsir, ini bersandarkan kepada kitab-kitab tafsir yang awsaq, yang sangat dipercaya. Apa kitab-kitab yang sangat dipercaya kebenarannya? Saya tadi katakan ada kitab Babon, kitab ibu. Babon itu ibu ya. Kitab ibu atau kitab utama dari tafsir itu ranking pertamanya At-Tafsirut Tabari. Nah, itu tafsir yang paling top. Karena apa? Karena berdasarkan ma'thur tadi itu ya. Nggak ada yang lawan lah ya, seng ada lawan. Tapi kan harus memahami dengan luar biasa ini ya, tafsir. Dan ini tafsir yang paling tua, Tabari ini yang paling tua ya. Nah, baru berikutnya ada Al-Kasyaf ya. Selanjutnya Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi. Ini lebih banyak Imam Al-Qurtubi itu pada ahkam, tafsirul ahkam ya. Kemudian Al-Alusi. Nah, itu dia, makanya kita ada gedung Al-Alusi gitu ya. Al-Alusi ya. Tuh. Kita ada tuh yang kitabnya di sini ada. Tafsir Al-Qurtubi ada, Al-Alusi punya juga. Ibnu Katsir yang 4 jilid ya. Itu juga maksur. Al-Bahrul Muhit, ini kayaknya Al-Bahrul Muhit itu panjang ya. Banyak ininya. Dan yang lain-lainnya. Jadi ini Sofwatut Tafasir ini
diilhami dari beberapa kitab tafsir sebelumnya ini. Bi uslubin muyassar, disampaikan dengan bentuk yang mudah, simpel, wa tanzim hadis, dengan sistematika pembagian yang modern, ma'inayah bil wujuh al-bayaniyah wal lughawiyah, dengan perhatian yang pokok dari sisi bayan dan bahasa, keterangan dan bahasa. Itu kurang lebih keistimewaan daripada kitab ini. Jadi pengarang kitabnya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, baru saja wafatlah tahun 2000-an ini. Beliau alumni Al-Azhar ya, tapi menjadi dosen di beberapa negara Islam, diantaranya di Mekah ya, menjadi profesor di Kulliyati Syariah pada Fakultas Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah Makkah Mukarramah, yaitu Jami'ah Malik Abdul Aziz. Jadi supaya kenal kita dengan pengarangnya ya, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Nah, kemudian halaman berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sofatut tafasir, qala Allah Ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini penegasan bahwasanya Quran ini akan memberikan petunjuk bagi orang yang qawim, aqwam ya, yang lurus, yang istiqomah. Dan kami menurunkan Quran ini, di dalamnya ada syifa, pengobatan, ada rahmat bagi orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyrafu ummati hamalatul Quran. Masya Allah, sudah tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan dari umatku ini. Di antara yang paling mulia adalah para hamalatul Quran, yang menjaga Quran ya, dengan membacanya, memahaminya, menghafalnya dan seterusnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca ya huruf-huruf dalam Al-Quran itu, maka baginya diberikan ganjaran satu huruf itu satu kebaikan. Padahal Allah sudah memberikan jaminan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10. Berarti kalau baca alif dapat 10, lam dapat 10, mim dapat 10, jadi berapa itu? 30. Nah, itu buktinya ini. La aqulu lam, alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun ya. Bukhari. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah, sering-sering bacalah Quran, karena Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, penolong bagi yang membacanya. Jadi kalau mau ditolong pada hari kiamat, maka baca Quran. Mau tahu ya keadaannya ya, dibangunkan dari kuburan itu jalan kaki ke mahsyar itu 50.000 tahun perjalanannya. Semua ada jalan jauh gitu, jauh lah. Coba aja ukur dari ini berapa kilometer, ini jauh, jalan kaki itu, luar biasa. Makanya padahal pohon sudah hancur semuanya kan, pohon sudah hancur, gunung hancur, ya kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal qari'a yauma yakunun nas, itu kan semuanya kan udah hancur. Jika manusia pada jalan gejrung itu, terus gimana kalau nggak ada pohon? Gimana ininya? Gimana kalau nggak ada pohon? Ya panas. Nah, makanya ketika sudah sampai di mahsyar, Qila mahsyar itu di Palestina, di daerah Aqsa sih.
ya, hilang. Nah, itu jalan semuanya. Manusia sekarang udah berapa miliar? Penduduk dunia udah berapa miliar? 3M ya? 3M kan? Nah, yang udah mati berapa miliar? Sampai zaman Nabi Adam. Ayo, miliarat gitu ya. Ada nggak 10 miliar? Ya wallahu alam, ya sekarang aja 3 miliar ya kan, 3 miliar orang kan. Nah, sebelumnya sampai Nabi Adam berapa miliar ya kan. Oh, jalan semuanya. Nah, kalau kita sholat di masjid kalau penuh, gerah apa? Gerah kan? Itu masjid kita nih kalau full penuh, gerah ya kan. Nah, sekarang bagaimana kalau full manusia di satu lapangan, nggak ada pohon. Nah, disitulah banjir keringat. Hadis Nabi menyatakan, seandainya seorang begini, apa itu begini tuh? Nunduk. Itu air itunya keringat masuk hidung. Jadi posisi airnya siapa? Sehidung. Siapa? Sekumis. Segini nih, udah segini nih. Oh ya, begini masuk airnya. Air apa? Keringat. Disinilah dibutuhkan syafi'. Apa syafi' itu? Penolong. Yang bisa menolong adalah Al-Quran. Apanya? Bacaan kitanya, ya, ngajinya, menghafalnya. Jadi yang dilihat oleh malaikat bukan pinternya, bukan fasihnya, tapi kesungguhannya, ya. Nah, ma'al kiramil sabrul bararah, apa itu? Waladini yataka fil Quran bahwa alisyakun falahu ajroni, ya. Bagi yang bacanya pinter, bagus, fasih, tajwidnya ini ain, so, bo, gitu kan. Itu dengan para malaikat nanti, itu orang-orang yang bagus bacaan Qur'annya nanti bersama malaikat. Nah, yang susah, gitu, itu tetap diberi pahala 2. Satu pahala baca, satunya susahnya itu dikasih pahala. Coba bayangin, luar biasa ya. Berusaha untuk bisa baca itu kan capek tuh. Ini apa ini? Ini merupakan capek itu. Gitu ya, dikasih pahala. Ya. Nah, jadi masalahnya adalah Quran ini sebagai penolong, ya, khususnya nanti di yaumil mahsyar ketika tadi kalau kita begini aja, begini, bagaimana nanti? Masuk tuh air itu. Kalau sudah di sini nih, sudah air keringat itu sudah, bahkan ada yang tenggelam, ya, tergantung amal perbuatannya. Ini ada nasihat ini. Ila kulli mu'minin wa mu'minah, maklumat, himbauan kepada seluruh orang beriman, laki-laki dan perempuan, yuridus sa'adah di dunia, yang menghendaki kebahagiaan di dunia, wan najata fil akhirah, dan selamat di hari akhirat. Ahdi kitab Allah tafsirahu, aku hadiahkan kitab ini dan tafsirnya, liyakuna aunan ala fahmil Quran wal amal bi, untuk menjadi wasilah memahami Quran dan mengerjakannya. Waqad qala alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu sekalian, wahai umatku,
Berarti sejak kapan Nabi meninggalkan ini? Ya sejak selesai tugas kenabian itu kan. Nah selanjutnya aku tinggalkan untukmu pegangan. Makna ini adalah sesuatu yang untuk dipedomani. Apabila intamassakum bihi, apabila engkau berpegang teguh kepadanya, lan tadillu ba'di, tidak pernah akan. Tuh berapa tuh ininya, penekannya berapa? Tidak pernah akan tersesat setelah aku nanti tidak ada, abadan, selama-lamanya ya. Selama kalian berpegang kepada kitab Allah wa sunnati, berpegang pada Quran dan hadis. Nah, ini kaulnya dari Sayyid Hasan Abbas Syarbatli.